Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dari kelas 1E Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 201063117001 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan rakyat dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan baik secara bebas maupun setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan secara beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses sejarah dalam politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum. Di sini saya akan mewawancarai dua rekan saya yang bernama Vina Hadikusumarini dan Ilva Munazah. Saya akan mewawancarai mereka tentang apa itu demokrasi dan bagaimana penerapannya di Indonesia, serta bagaimana harapan mereka untuk demokrasi selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Demokrasi itu menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan pada negara tersebut. Menurut Anda, apakah demokrasi merupakan yang terbaik untuk Indonesia? Menurut saya, sistem pemerintahan demokrasi untuk Indonesia ini tepat sih. Kalau di Indonesia itu kan demokrasinya Pancasila, di mana Pancasila itu bersifat fleksibel dan juga universal, gitu kan. Dan ini cocok dengan keadaan Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi, dari rasnya, kemudian budaya, suku bangsa, dan lainnya. Itu menurut saya demokrasi itu cocok, tepat untuk Indonesia. Demokrasi merupakan yang terbaik untuk Indonesia karena demokrasi merupakan satu-satunya untuk pemerintahan yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bagi Indonesia yang merupakan berbagai macam agama dan kultural, merupakan pilihan terbaik adalah bukan negara agama. Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Hal tersebut menyatakan jika demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi yang ada di Indonesia? Menurut saya, demokrasi di Indonesia itu belum berjalan dengan baik ya. Belum terlaksana dengan baik karena banyak rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya. Kemudian terkadang kebijakan pemerintah itu tidak memihak kepada rakyat, tetapi lebih memihak kepada pihak luar yang menurut mereka itu lebih menguntungkan, tetapi dampaknya bagi rakyat itu tidak terasa. Menurut pendapat saya tentang demokrasi yang ada di Indonesia itu, secara substansi demokrasi di Indonesia sudah menjadi elitis dan dikekang oleh kekuatan oligarki yang sulit untuk ditandingi.
Ini terjadi baik level nasional maupun level lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi yang secara umum yang tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintahan mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat serta menuai banyak perhatian yang negatif. Bagaimana pendapat Anda dengan diadakannya pemilihan kepala daerah di tengah pandemi saat ini? Apakah ini merupakan solusi yang tepat? Menurut saya, pilkada di tengah pandemi ini kurang tepat. Ya, meskipun sudah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ya seperti memakai masker gitu kan. Tetapi apakah kita semua bisa menjamin bahwa pelaksanaan pilkada di semua TPS itu protokol kesehatannya itu sesuai? Kan belum tentu. Dan pada kenyataannya, faktanya setelah pilkada itu ada petugas yang terkena COVID gitu kan. Jadi menurut saya itu kurang tepat. Mungkin menurut saya akan lebih tepat jika pilkada itu dilaksanakan secara online. Ya entah itu bagaimanapun teknisnya gitu kan. Tapi menurut saya kalau secara online itu lebih baik sih. Menurut pendapat saya, dengan diadakannya pilkada pada pandemi ini, menurut saya kurang tepat karena pandemi ini kan banyak mengumpulkan masyarakat, seperti akan terjadinya berkerumunan yang bisa membuat virus itu tertular sangat cepat. Tapi kalau semisal pilkada tahun ini banyak sih pro dan kontranya. Kalau semisal akan diadakan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari perkerumunan. Apa harapan Anda untuk pemimpin selanjutnya? Harapan saya kepada para pemimpin yang sekarang dan juga yang akan datang, semoga mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, kemudian yang memang benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, bisa memajukan dan memperbaiki pemerintahan Indonesia. Harapan saya untuk pemimpin selanjutnya yaitu saya berharap untuk pemimpin selanjutnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menempati janji-janji yang sebelumnya kepada masyarakat, dan saya juga yakin pada mereka sudah mengetahui hal apa yang akan dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada selama ini. Jadi sudah mengerti apa yang akan dilakukan. Mereka tentu harus bisa membantu tugas rakyat, karena kalau enggak bertugas dengan baik, dia tidak berkontribusi. Jadi siapapun wakilnya harus memenuhi janji-janji sesuai dengan sesuai dengan saat pemilu. Selain itu, saya juga berharap keduanya bisa seiring berjalannya melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk bekerjasama dengan semua anggota DPR atau DPRD, nggak harus sendirian, nggak harus berjalan dengan sendirian, harus bekerja sama dan saling membantu, dan untuk kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi demo-demo atau demo-demo yang ada di Indonesia. Berikut wawancara
yang dapat saya lakukan bersama teman-teman saya. Dan kesimpulannya adalah banyak orang yang sudah mengetahui apa itu demokrasi, dan menurut mereka demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat tepat untuk Indonesia, karena di negara Indonesia ini mempunyai banyak pulau serta keberagaman suku, agama, dan ras. Yang itulah yang menyebabkan Indonesia sangat cocok mengambil sistem pemerintahan demokrasi. Dan di saat pandemi saat ini, pilkada merupakan solusi yang kurang tepat menurut mereka, karena dapat menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.